kompetisi proper ini membuat perusahaan terus mencari sebuah inovasi gitu. Jadi ketika terbaik untuk lingkungan dan masyarakat, maka menjadi terbaik juga gitu untuk negara. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf untuk keterlambatan teknisnya. Terima kasih Pak Fajar untuk kesempatannya, dan juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Social Investment di sini Indonesia, melalui juga yang saya hormati Pak Denny Silaban dan Pak Jalal. Salam kenal. Hari ini kami akan coba sharing ya. Jadi karena di sini saya secara tidak langsung mewakili direksi kami yang seharusnya bisa mengisi, namun memang dalam kesempatan ini beliau berhalangan hari Jumat, banyak sekali agenda. Jadi nanti saya akan sedikit menceritakan tentang komponen SBI secara menyeluruh dulu, kemudian sedikit demi sedikit kami akan coba masuk ke pabrik Cilacap ya. Baik, untuk yang pertama, halaman selanjutnya. Oke, kami mulai dari visi dan misi perusahaan, sudah pasti karena di sini Solusi Bangun Indonesia merupakan salah satu dari pabrik yang industrinya berbasis semen, maka kami menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Kemudian misinya di sini kami berorientasi kepada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis yang nantinya kami akan coba sampaikan apa saja sebenarnya inisiatif bisnis tersebut yang berkorelasi terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian di sini kami juga menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, kemudian fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Ini yang nanti akan kita bahas. Kemudian memberikan nilai tambah yang terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan. Yang terakhir di sini adalah menjadikan sumber daya manusia atau kami karyawan sebagai pusat pengembangan perusahaan. Yang selanjutnya cukup selintas saja mengenai SDGs. Jadi dari SDGs ini nampak gitu mana saja sebenarnya dari SBI yang sudah kami jalankan gitu. Masih ada PR di kami dua hal di nomor 14 dan 16 gitu, bahwa ini cukup menantang dan harapannya semoga di tahun ini kami ingin mulai mencoba sesuatu gitu, life below water-nya nih gitu, dan ini bukan hal yang mudah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah, di sini kita sudah mulai melihat bahwa dari visi tadi kami mencoba breakdown gitu, bahwa dari sisi mana saja visi kami sebagai perusahaan untuk bisa mengedepankan melalui SDGs ini kami bagi menjadi 3 pilar, dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk dari sisi ekonomi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya karakter dari pelanggan itu yang harus kami selalu lihat, selalu mengalami perubahan. Karena pelanggan ini, customer itu pertama mereka semakin pintar ya, dan mereka semakin memiliki kebutuhan yang terdiferensiasi terus gitu. Jadi di sini kami mulai dari nata bumi. Kenapa? Di sini kami mencoba untuk pengolahan limbah sampah yang bisa dijadikan alternatif bahan bakar. Kemudian mungkin ketika jalan tol sedangkan beton yang hanya 24 jam, masanya kemampuannya mencapai 28 hari gitu untuk mencapai strength-nya. Jadi relatif cepat. Itu salah satu cara untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan. Kemudian TrueCrete juga ini yang selain mengakomodir kebutuhan pelanggan juga mengakomodir lingkungan, karena TrueCrete ini adalah beton berpori yang ketika diberikan curahan air dalam kadar cukup besar masih mampu untuk mampu mengalirkan air secara baik gitu. Dan di sini ada Lococrete, ini yang terbaru ya, ini yang belum terlalu familiar tetapi sudah dalam proses di beberapa tempat kami develop. Dari sisi lingkungan juga bagaimana? Ini dari sisi lingkungan untuk circular ekonomi seperti tadi, proses penanganan limbah juga sebisa mungkin tidak hanya dari sisi faktor industri yang mampu mengakomodir alternatif bahan bakar ini, tetapi juga dari masyarakat.
kami di tahun lalu sudah memiliki inovasi sosial yang kami sebut Baruani, kepanjangan dari Balaruntah Watu Geni. Jadi masyarakat ini secara tidak langsung sebenarnya berkontribusi gitu untuk membantu perusahaan dalam proses mencari alternatif bahan bakar. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi iklim ya, dari sisi iklim ini bagaimana kami mencoba untuk mengurangi emisi karbon gitu, dan di situ ada beberapa alternatif ya yang sudah kita lakukan, sudah pasti seperti panel surya, dan yang terbaru ini yang sudah 3 tahun kami coba develop ini adalah mikroalga. Nanti kapan-kapan kalau ke Cilacap mungkin teman-teman SI boleh nyicipin tempenya spirulina ya. Jadi kami di sini ada beberapa produk turunan yang masih sifatnya dikonsumsi gitu, dikonsumsi. Cocok sama karakternya Cilacap yang mendoan. Kemudian dari sisi air dan alam juga di sini sudah pasti kami juga khusus di Kabupaten Cilacap kami ada MOU juga dengan DLH khusus dengan KHT gitu. Kami mungkin termasuk pabrik yang berada di tengah kota dan kami punya kewajiban untuk menjaga hutan kota. Jadi pabrik kami dikelilingi oleh hutan gitu ya, dan itu adalah hutan kota yang kami janjikan juga untuk tetap dipelihara agar tetap memiliki kemampuan untuk membantu lingkungan gitu. Kemudian dari sisi sosial ini ada 2 hal ya, jadi internal karyawan dan masyarakat. Karyawan ini kenapa kami juga sangat peduli, karena kami melihat bahwa karyawan yang sehat, karyawan yang memiliki produktivitas yang baik, mereka akan mampu mereka mampu berkontribusi terhadap masyarakat dengan lebih baik juga gitu. Sehingga memang kenapa kami sangat concern terhadap karyawan agar menjaga kesehatan. Kemudian yang berikutnya dari sisi sosial, kami juga tidak hanya dari sisi CSR, ini betul-betul adalah bentuk kemitraan. Harapannya bisa dalam jangka panjang mereka mampu memiliki kemandirian, sehingga dengan kemandirian ini harapannya nanti Cilacap mampu menjadi kota yang memiliki kemandirian meskipun suatu ketika misal pabrik kami sudah tidak eksis gitu. Harapannya adalah nanti masyarakat ke depan mampu memiliki banyak inovasi juga. Yang berikutnya ini tadi sepintas, jadi mengenai sustainable development ini sebenarnya kalau dari target kami sempat mentargetkan di tahun 2025. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu kita melihat ada kebutuhan yang target tersebut harus lebih di-stretch itu, lebih kita lihat jangka panjangnya sampai ke tahun 2030. Ini sekilas saja bahwa kami ingin memperlihatkan bahwa kami memiliki target gitu SDGs untuk di setiap poinnya, di setiap pilar sosial gitu, di setiap solusi berkelanjutan, iklim dan ekonomi sirkular, itu kami memiliki target sampai tahun 2030. Khusus di area saya dengan PIC Community Relation itu ada di area sosial ya, tadi di poin nomor 2 khususnya bahwa harapannya kita nanti di tahun 2030 harapannya sebelum itu kita mampu mencapai peringkat ke-ownership ya gitu. Jadi tidak hanya mampu diterima atau di-accept, tapi harapannya masyarakat ini menjadi justru pelindung utama gitu dari komponen industri kami ini. Dan berkaitan dengan itu mungkin dengan solusi yang berkelanjutan ya, jadi harapannya bahwa pendapatan dari perusahaan ini mampu memiliki mampu sustain gitu. Sustain artinya jangan sampai perusahaan ini gitu tidak memiliki keberlangsungan yang baik, karena salah satunya keberlangsungan ini juga akan berkontribusi terhadap masyarakat sekitar yang terserap sumber dayanya. Yang berikutnya mungkin ini akan mirip ya, sama saja gitu dengan yang slide sebelumnya, tetapi memang kami coba untuk paparkan dari sisi SBI secara keseluruhan. Jadi seperti tadi, jadi penerima manfaatnya di people and community juga memang cukup signifikan dan besar, harapannya mampu terakumulasi semua ya dari tahun 2019.
Dan kemudian dari sisi water and nature-nya juga pasca tambang sudah pasti itu menjadi kewajiban industri semen untuk bisa menyelesaikan dan memberikan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya gitu, terutama mampu berdampak terhadap ekonomi sekitarnya. Yang selanjutnya, nah ini sebenarnya bentuk dari penjabaran yang tadi kami sampaikan gitu. Jadi misalnya tadi dari 50% total pendapatan untuk bisa menjadi solusi yang berkelanjutan itu dari mana saja sih sebenarnya? Kan SBI tadi itu, Speedgrid, Nata Bumi, kemudian ada modular house gitu. Modular house itu dulu mungkin sempat dikenal seperti rumah Lego gitu ya, jadi solusi rumah gitu. Bagaimana kami sangat mengurangi penggunaan kayu gitu dalam proses konstruksinya sehingga rumah itu mampu dibangun dalam waktu yang cukup cepat, tetapi juga memiliki ketahanan yang baik terhadap struktur gitu supaya penggunaan kayu juga berkurang, jadi lebih banyak menggunakan beton precast. Untuk yang selanjutnya, dari sisi lingkungan juga kami mencoba dari target tersebut mungkin lebih mudahnya penjabarannya apa sih sebenarnya yang dilakukan SBI gitu ketika ada beberapa hal yang terkait dengan climate seperti tadi selain dengan mikroalga kami mencoba untuk mereduksi resiko terak ya di dalam semen, kemudian juga kami mencoba meningkatkan rasio substitusi panas gitu dari bahan bakar. Jadi seperti alternatif bahan bakar tidak hanya dari sampah, tetapi juga dari sekam gitu. Jadi memang inisiatif ini cukup komprehensif di SBI dan seperti yang tadi disampaikan Pak Fajar bahwa proper tersebut menjadi salah satu instrumen betul bahwa perusahaan menjadi sangat berkompetisi dalam mencari inovasi Pak Fajar gitu. Betul untuk selalu mencari inovasi-inovasi di prosesnya. Ini kita lanjut. Kita lanjutkan. Ini juga sama, jadi proses lingkungan tadi kita juga harus memperhatikan tadi mulai dari keanekaragaman hayati, kemudian di pabrik kami hampir semuanya pemanfaatan air itu dari air hujan ya, jadi kami memiliki semacam kolam besar, untuk yang ditambang kami ada settling pond gitu dan untuk setiap kali dilaksanakan kegiatan deforesting maka kami juga melaksanakan kegiatan reklamasi. Yang reklamasi tersebut juga khususnya Nusa Kambangan itu ternyata tidak boleh tanaman sembarangan, jadi harus dengan bibit-bibit yang sebenarnya sudah karakter asli dari Nusa Kambangan sehingga kami melakukan proses pembibitan juga ketika reklamasi, maka tanaman-tanaman tersebut yang sudah dipersyaratkan yang boleh untuk ditanam kembali. Jadi misalnya tadinya tidak ada tanaman kelengkeng gitu, tapi tanam kelengkeng tidak boleh di situ. Jadi betul-betul harus tanaman yang endemik asli dari Nusa Kambangan. Kemudian yang berikutnya, nah mengenai people ya tadi untuk internal di karyawan mulai tahun lalu kami sudah mulai menyampaikan bahwa perusahaan kami ini tidak hanya perlu pada standar K3, tetapi K3 ini harus mulai menjadi sebuah budaya. Jadi kenapa gitu? Karena ketika kita sudah menganggap ini sebuah budaya, maka ketika kita menyimpang gitu, maka kita merasa ada yang salah dalam prosesnya dan itu yang diharapkan memang mulai terdevelop terhadap setiap warga, setiap karyawan untuk meningkatkan awareness-nya terhadap keselamatan gitu. Kemudian dari sisi lingkungan pekerjaan sudah pasti memang kita harus selalu menciptakan kondisi aman dan sehat. Dan di sini tadi bahwa harapannya nanti sebelum tahun 2030 itu tadi bisa mencapai co-ownership-nya. Yang selanjutnya, nah secara umum bahwa sebenarnya alurnya bahwa perusahaan industri semen itu seperti apa gitu, bahwa kami sudah pasti industri semen pasti harus bergerak dari raw material penambangan. Nah, penambangan ini dari sana kita sudah harus mulai untuk melakukan konservasi, mulai dari fauna, kemudian dari tanamannya,
floranya, kita tuh harus punya kemampuan untuk melakukan reklamasi dengan baik. Syukur ketika reklamasi tersebut justru menjadi sebuah taman atau edupark yang mampu memiliki nilai potensi ekonomi bagi warga sekitar. Yang artinya tadi bahwa suatu ketika gitu perusahaan sudah tidak lagi eksis, maka area tersebut tetap mampu berkontribusi gitu terhadap masyarakat. Dari sisi people-nya juga kami melihat bahwa setiap kali pabrik kami berada pada sebuah tempat, sebenarnya anak-anak muda gitu ya, itu memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan dari sisi skill-nya. Jadi kami punya semacam lembaga semacam D3 ya untuk anak-anak sekolah gitu. Vokasi bahwa mereka akan bisa belajar gitu secara gratis dan mereka memiliki kemampuan yang ketika mereka lulus gitu 3 tahun mereka sebenarnya sudah cukup handal untuk bisa membantu operasional pabrik semen. Nah, kemudian dari sisi operasional juga, untuk operasional bagaimana? Tadi seperti sempat saya ceritakan di Nata Bumi bahwa itu salah satu dari bentuk alternatif inovasi kami untuk mencari bagaimana menurunkan CO2, tetapi kami juga tetap mendapatkan kalori yang cukup gitu untuk mengoperasikan sebuah pabrik. Di sana kami berinovasi gitu. Jadi bagaimana ketika operasional pabrik ini dengan tetap mengedepankan K3 dan juga dengan alternatif bahan bakar, kami di sana selalu mencoba mencari alternatifnya gitu supaya lebih menekan CO2. Kemudian juga dari sisi supplier. Supplier ini kami selalu berusaha untuk mencari rekan-rekan dari dalam negeri ya. Jadi di TKDN ini supaya lebih mengoptimalkan teman-teman yang memang modal dalam negeri supaya kita tidak semuanya harus berangkat dari luar gitu. Bagaimana skill dan kemampuan kualitas dalam negeri ketika kita sendiri tidak pernah mengakomodir dari produksivitas mereka gitu. Jadi itu salah satu cara untuk bisa meningkatkan kemampuan teman-teman di dalam negeri. Dan produk kami tidak hanya mampu dijangkau di kota, tetapi juga di desa gitu. Jadi melalui distribusi yang baik, melalui komponen mata rantai distributor kami yang baik, sehingga baik desa gitu maupun kota memiliki keterjangkauan untuk mengakses infrastruktur gitu menggunakan produk kami. Dan untuk pelanggan juga memang ada beberapa pilihan ya sampai di level pelanggan. Dan kami juga punya tim seperti SPSI yang mampu membantu mencarikan alternatif pekerjaan-pekerjaan untuk toko ketika toko membutuhkan untuk bisa didistribusikan semennya gitu. Jadi istilahnya kami tidak hanya selling in tapi juga selling out gitu, mencarikan solusi bagi toko untuk bisa mampu menjual produk gitu. Selanjutnya, nah mungkin ini nanti sudah mulai masuk sebenarnya apa keterkaitan proper dengan SDGs ya. Oke, khusus untuk di Cilacap saya akan memulai bahwa di sini RDF atau Refuse Derived Fuel bahwa Pemkab Kabupaten Cilacap itu memang yang pertama sebagai pengelola RDF di Indonesia dan kami di sini memang melihat di awal ya permasalahannya mulai dari sisi lingkungan ketika landfill-nya cukup tinggi dan bagaimana kami melihat pada tahun 2020 itu nantinya saat itu ya 2020 itu landfill itu akan menjadi semakin menumpuk dan di sini teman-teman DLH membutuhkan tempat gitu untuk menambah kapasitas sampah tersebut dan kesulitan-kesulitan seperti mencari lahan yang semakin mendekati ke pemukiman warga sudah pasti itu menjadi kendala bersama ya dan alhamdulillahnya dengan kolaborasi yang baik dan sinergis yang baik maka di sini Pemkab Cilacap dengan adanya RDF mampu mengelola sampah yang tadinya sudah cukup menggundung sekarang justru kami cukup kesulitan untuk mencari tambahan sampah ya gitu supaya
mampu dikelola lagi oleh RDF, karena kami sebenarnya juga ingin membutuhkan lebih banyak lagi gitu komponen hasil RDF untuk bisa disubstitusi ke bahan bakar kami gitu. Jadi bagian ini menunjukkan mengenai di atas itu mengenai permasalahan yang muncul sehingga SBI ingin hadir untuk membantu menyelesaikan bersama. Di bagian yang sebelah kanan itu adalah sebuah tahapan proses dari refuse derived fuel gitu. Bagaimana ketika sampah masuk itu kami juga tidak meninggalkan teman-teman pemulung ya. Jadi teman-teman pemulung ini kan sempat khawatir ketika RDF akan dibangun. Nanti mereka tidak punya kesempatan memilah gitu. Sedangkan sisi ekonominya mereka masih bisa mendapatkan. Tetapi justru ternyata RDF ini memberikan tempat yang jauh lebih baik gitu. Mereka mampu memilah dengan kondisi yang nyaman gitu, dengan atap tertutup, tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan RDF ini hanya mengambil sisa-sisa yang pemulung sudah tidak menggunakannya lagi gitu. Di sini ketika RDF itu mekanismenya adalah dicacah, kemudian seperti ditutup untuk sampai kalau kami menyebutnya seperti diuap gitu ya, supaya kadar airnya berkurang gitu melalui proses yang memang tidak singkat gitu, tidak dalam kurun 1-2 hari, beberapa hari seperti difermentasi gitu. Kemudian hasilnya itu yang kami gunakan gitu di dalam pabrik kami untuk menjadi alternatif bahan bakar. Oke, yang selanjutnya sedikit gambaran saja bahwa sebenarnya RDF ini kami mimpinya mampu terreplikasi di beberapa area, tidak hanya SBI ya, tetapi juga karena kami berada dalam naungan SIG, Semen Indonesia Group, kami bersama-sama ingin RDF ini mampu dibuat juga gitu dengan di area tempat seperti Padang gitu, kemudian Semen Gresik dan tempat-tempat lain yang harapannya gitu mampu mengabsorb komponen sampah di area mereka, karena sayang gitu ketika kami memiliki kemampuan dengan kalori yang tinggi ya untuk bisa menyerap sampah tersebut gitu untuk dijadikan bahan bakar, maka harapannya itu menjadi menjadi solusi yang terpadu gitu ke depannya. Dan ini adalah gambaran supaya mudah saja gitu melihat dari sisi pemetaannya. Yang selanjutnya, 5 menit lagi. Baik, yang selanjutnya ini hanya sesi sharing dari RDF untuk rekan-rekan ketika berkunjung ke Cilacap, harapannya mereka mampu mereplikat dengan segera ya gitu. Yang berikutnya ini sebenarnya ini mungkin hanya sebuah cerita gitu. Sebenarnya ketika inovasi sosial proper kami itu berangkatnya harus dari masalah gitu. Sedangkan masalah yang tadi muncul sebagian cukup mirip dengan RDF karena memang bekalnya adalah permasalahan sampah. Hanya saja memang keberadaannya masuk menjadi beberapa produk turunan gitu, ketika tidak hanya dipilah tetapi oleh masyarakat dikelola, dan kami memberikan masukan-masukan untuk menjadi alternatif ekonomi yang lain gitu, yang justru mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan lebih luas. Yang selanjutnya sebenarnya yang bagus ya dari proper ini salah satunya adalah dampak daur hidup gitu, life cycle assessment. Jadi dari perusahaan itu perlu melihat sebenarnya apa sih yang paling signifikan terhadap lingkungan gitu, yang dibaca mampu menyelesaikan permasalahan gitu. Salah satunya adalah global warming ini ya. Jadi dengan kondisi industri seluruh semen memang permasalahannya sama di proses klinkerisasi, jadi memang kami harus mensubstitusi di sana agar emisinya cukup signifikan gitu untuk bisa turun. Untuk selanjutnya, ini hanya sebuah gambaran, jadi di sana ada proses ya, kalau kuari itu ditambang, kemudian raw mill masuk komponen material. Nah, yang bertitik-titik merah ini adalah komponen di mana ada
emisi CO2 atau ada kondisi global warming yang perlu kami selesaikan. Jadi sebenarnya inovasi sosial ini masuknya di mana gitu? Masuknya di area-area yang memang cukup tinggi gitu, seperti di area klinkerisasi dan packing. Nah, di area packing ini kami mencoba membantu teman-teman di packer ya. Jadi banyak sekali kantong-kantong kalau yang rusak itu memang tidak digunakan lagi, menumpuk dan itu kami manfaatkan, diberdayakan. Ini hanya contoh produk-produknya, gitu ada paving, ada tas, dan ada wayang runtah gitu. Kemudian pupuk kompos dan beberapa hal yang memang sifatnya ini hal yang bagus ya, termasuknya proper. Kenapa di sana ada beberapa komponen yang wajib kami lakukan seperti sharing core kompetensi. Dari sana sebenarnya karyawan itu memiliki ilmu-ilmu yang baik yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah itu salah satunya dari item-item proper yang saya melihatnya bagus gitu untuk bisa kita jalankan. Yang selanjutnya, ini kami bercerita mengenai roadmap ya, mengenai roadmapnya inovasi sosial gitu, bahwa ketika di tahun 2023 kita sudah memanfaatkan sampah, maka di tahun lalu, maka di tahun ini salah satu targetnya adalah di pantai. Dan yang berikutnya bahwa itu mampu menjadi penguatan dampak sosial ekonomi, dan tadi sampai harapannya mendekati tahun 2030 masyarakat sudah memiliki kemandirian dalam proses pengolahan sampah ini sampai ke tindakan preventif. Karena jangan sampai kita hanya menyelesaikan permasalahan sampah, tetapi dari sisi preventifnya kita tetap memproduksi sampah gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Berikutnya, ini akan saya lewati saja karena ini hanya di Cilacap. Nah, secara umum maka inovasi yang kemarin gitu dari pabrik Cilacap bahwa proses pemilahan sampah di internal pabrik kami lakukan dan di eksternal kami di sini melalui kelompok-kelompok Balaruntah Watu Geni ini, selain memilah juga ada beberapa produk turunan yang mampu diinovasikan oleh rekan-rekan dari masyarakat, dan kemudian dari TPA tersebut akan diterima oleh RDF, oleh Pemkab, dan akan diolah, dan proses di internal kami secara operasional tadi di klinkerisasi dan di sisi packingnya itu kami coba untuk akomodir. Yang selanjutnya, nah ini kemarin yang terbaru dari proper di tahun lalu harus ada full filling lifts ya. Jadi kami di sini mencoba menceritakan bahwa dari kelima hal tersebut gitu, sebenarnya ini mirip dengan SDGs gitu. Tetapi kami mencoba menerjemahkan dari secara umum sebenarnya kebutuhan perusahaan ini apa saja gitu. Kami coba untuk sampaikan di sini melalui kebijakan-kebijakan yang sudah ada gitu. Jadi yang kami sampaikan di sini seperti ISO berapa gitu, ISO 45001 gitu. Kemudian dari sisi tata kelola untuk CSR kami gunakan ISO 26000, kemudian dari sisi perjanjian kerjasama, kemudian masa pensiun gitu. Jadi betul-betul proper ini menjangkau dari sisi total ya, dari sisi lingkungan sampai ke internal dan bahkan sampai ke personal dari karyawan gitu, sampai masa kerja itu kita coba untuk memberikan gambaran bahwa industri ini adalah industri yang harus bisa memberikan kontribusi terbaik gitu untuk lingkungan. Yang selanjutnya ini ada beberapa poin-poin ya yang mungkin sebagai garis besar di kami bahwa proper membantu perusahaan bergerak lebih sistematis gitu, melalui aturan-aturan tertentu sehingga tujuan perusahaan mampu diwujudkan secara lebih menyeluruh secara komprehensif sesuai dengan tatanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan metode yang terarah. Kemudian juga proper ini sebenarnya menjadikan semua lini, departemen semua lini itu mampu mewujudkan sustainable secara bersama. Kadang beberapa mungkin di perusahaan ada yang masih melihatnya sebagai ini hanya tim lingkungan, tidak, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh tim yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga bahwa kompetisi proper ini membuat perusahaan terus mencari sebuah inovasi gitu. Jadi di sana memang harapannya secara tidak langsung sudah pasti, maka ketika terbaik untuk lingkungan dan masyarakat maka menjadi terbaik juga gitu untuk negara kita.
Itu saja dari saya, semoga waktunya cukup Oke. ya, karena mepet sekali. Iya, Bu.